Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian, cobaan, musibah yang akan dialami oleh seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Entah itu ujian dari sisi harta, atau dari sisi keluarga, atau dari sisi apapun itu. Dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa keluar dari masalahnya tersebut, dia bisa keluar dari kendala yang dia alami dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di berbagai media kita lihat, ya, media-media menampilkan berita analisa para ekonom. Sebentar lagi akan terjadi resesi ekonomi. Antum tahu resesi itu apa? Ya, semacam kelesuan dalam perekonomian. Jadi akan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja katanya. Ya, bisnis-bisnis lesu, keuntungan yang biasa diperoleh demikian luar biasa. Namun begitu resesi, mungkin keuntungan yang diperoleh sangat sedikit sekali. Sehingga ini menimbulkan kekhawatiran pada diri banyak manusia. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya menghadapi ini semua dengan lapang dada. Karena kita yakin bahwa di sana akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, 2 tahun yang lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah. Tapi alhamdulillah, banyak di antara kita yang bisa survive. Banyak di antara kita yang bisa kembali hidup secara normal. Yang dahulu kita kalau mau ke masjid saja harus menggunakan masker. Tapi sekarang alhamdulillah, menunjukkan kepada kita bahwa ujian yang Allah berikan itu pasti akan ada akhirnya. Dan apabila seorang muslim dia menjalani sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia tidak akan mengalami suatu hal yang memberatkan. Jadi ada atau tidak ada musibah, dia akan jalani seperti biasa. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini insyaallah. Kita akan bahas beberapa sebab-sebab yang menjadi sebab-sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sebab-sebab yang apabila dijalani oleh seorang hamba, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Ini perlu menjadi catatan bagi kita semua untuk kita amalkan, karena pasti nanti akan ada musibah dan cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan coba bahas beberapa sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan ringkasan, ya, apa yang kami ringkas dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah, Al-Hidayah li Sababi Sa'adah. Judulnya Al-Hidayah li Sababi As-Sa'adah. Di sana ada satu bab, beliau menyebutkan tentang asbabu nasrillah. Sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan dari sana dan juga dari beberapa sumber yang lain. Apa saja perkara yang hendaknya menjadi perhatian kita kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama
bahwa di antara sebab pertolongan Allah kepada kita adalah kita menolong agama Allah. Apabila seorang hamba dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia mampu. Seorang yang berilmu, dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan ilmu yang dia miliki. Dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, mengharapkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudaranya. Maka ini merupakan pertolongan dia terhadap agama Allah. Demikian juga orang yang memiliki harta, dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Dia bangun tempat-tempat pendidikan kaum muslimin, dia membangun masjid, dia fasilitasi para dai ilallah, dia fasilitasi para ustadz-ustadzah yang mengajarkan agama kepada kaum muslimin. Dia bangun sekolah-sekolah Islam dengan hartanya, dia berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi sebab dia diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun itu, ketika seseorang mungkin dia berperan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan dakwah. Ada poster dakwah yang dia dapatkan, ya, poster dakwah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia berdakwah sesuai dengan apa yang dia mampu. Atau dia menyebarkan poster-poster dakwah, undangan-undangan kajian, atau dia mengajak orang untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah. Apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang menolong agama Allah, pastilah pertolongan itu akan dia dapatkan. Makanya jangan ragu untuk memberikan pertolongan kepada agama Allah. Menolong agar agama ini, dakwah sunnah ini berkembang di tengah-tengah manusia, berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang bisa kita upayakan. Maka ini akan menjadi asbab, salah satu asbab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mampu dengan ilmunya dia, tolong agama Allah dengan ilmunya, yang mampu dengan hartanya, yang mampu dengan apa yang dia mampu. Ya. Hanya saja barakallahu fikum, kapan pertolongan kepada agama Allah ini akan menjadi sebab pertolongan Allah? Ya, ketika itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ini yang perlu menjadi catatan kita. Jadi kita menolong agama Allah bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, sama sekali bukan. Kita menolong agama Allah bukan karena kita ingin disebut-sebut oleh manusia. Oh, si fulan telah berperan dalam ini, si fulan telah berperan dalam itu, bukan. Tapi yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang pertama kali dijerembabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka itu bukan para pelaku maksiat dalam artian para pelaku zina, pencuri, perampok, bukan. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang zahirnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang dia lakukan tidaklah ikhlas, bukan karena Allah, tapi mengharapkan pujian manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, menghabarkan tentang 3 golongan manusia yang api neraka itu dijalakan pertama kali, ya, dengan keberadaan mereka. Maka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seseorang yang dia pandai membaca Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Maka kemudian dihadapkanlah orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lalu dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia katakan, aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Mengajarkan Al-Quran karenamu ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Tidaklah engkau membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, melainkan agar engkau disebut sebagai seorang qari.
Fulan, Masya Allah, bacaannya bagus. Fulan, Masya Allah, kalau mengajarkan ilmu, Masya Allah. Ya. Laqad qil, dan yang demikian itu telah disebutkan. Engkau telah mendapatkan pujian manusia. Ya. Kemudian apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Dia diseret oleh Allah, diseret oleh para malaikat di atas wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Unzuru barakallahu fikum. Orang yang zahirnya menolong agama Allah, tapi dia tidak ikhlas. Alih-alih itu menjadi sebab pertolongan Allah, justru menjadikan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang kedua, orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta. Kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Lalu dia ditanya, ya untuk apa harta yang diberikan? Untuk apa nikmat yang Allah berikan kepadanya? Dia bilang dia bersedekah, dia berinfak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenamu ya Allah, kata dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, engkau berdusta. Tidaklah engkau melakukan itu semua, engkau berinfak kecuali agar engkau dikatakan sebagai jawad, seorang yang dermawan. Laqad qil, dan itu semua telah disebutkan. Engkau telah mendapatkan predikat jawad. Maka sama dengan orang yang pertama, dia diseret ya di atas wajahnya, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Orang yang ketiga sama, ditampakkan dia, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan nikmat-nikmat apa saja yang telah dia dapatkan. Kemudian ditanya dia, ya, untuk apa nikmat-nikmat yang telah diberikan tersebut? Dia katakan bahwa dengan nikmat tersebut dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia berdusta. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibohongi. Allah tahu apa yang ada di hati para hamba. Allah tahu apa yang ada pada niat-niat kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta. Engkau berdusta. Tidaklah engkau melakukan itu semua, melainkan agar engkau dikatakan sebagai jari, sebagai orang pemberani. Oh, si fulan senantiasa ikut berjihad di jalan Allah, senantiasa berada di barisan terdepan dalam berjihad. Waqad qil, dan yang demikian telah diberikan kepadamu. Maka sama dengan orang yang pertama dan kedua, dia diseret di atas wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Oleh karena itu, pertolongan kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendaknya dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mencari balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan balasan di sisi manusia. Hati-hati dari riya. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengkhawatirkan para sahabat beliau terjatuh pada riya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang syirik kecil itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Seorang melakukan amalan karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Maka barakallahu fikum, pertolongan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita iringi dengan keikhlasan. Baru dia akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian sebab yang kedua disebutkan oleh beliau, bahwa sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-iman wal amalu salih. Iman dan amal salih. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi kewajiban atas kami untuk menolong siapa? Nasrul mu'minin. Menolong orang-orang yang beriman. Ketika seseorang dia beriman dengan keimanan yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, beriman kepada para malaikat dengan keimanan yang benar, beriman dengan Al-Quran dengan keimanan yang benar, beriman kepada Rasul, para Nabi dengan keimanan yang benar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar, maka niscaya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hendaknya keimanan tersebut disertai dengan amalan-amalan saleh. Ya.
Maka kita hendaknya berupaya untuk mengisi waktu kita dengan memperbanyak amalan soleh. Mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan suatu amalan soleh, maka kerjakanlah. Jangan ditunda-tunda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa di muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Allah akan ganti, Allah akan tukarkan rasa takut yang mereka alami dengan keamanan. Kekhawatiran yang mereka alami akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Ya, ini akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kafir setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan kepada kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada kita adalah iman dan amal saleh. Maka jangan tunda-tunda. Nabi SAW memerintahkan kita, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan saleh sebelum nanti datangnya musibah menimpa kalian. Sibukkan diri kalian dengan amalan saleh. Seorang yang dia mengisi kehidupannya dengan amal kebaikan, barakallahu fikum, maka dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Sebaliknya orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk melakukan amalan saleh, maka dia akan menyesal nanti. Ketika kematian datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang penyesalan orang-orang yang tidak mengisi kehidupannya dengan amalan saleh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Dan ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka apa yang dia katakan? Apa yang mereka katakan? Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Jadi ketika kematian itu datang, dia akan meminta, mengemis-ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan kepada kehidupan dunianya. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa dia minta dikembalikan ke dunia? Tidak lain dan tidak bukan karena dia ingin untuk melakukan amalan soleh. Ya, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Menyesal. Kenapa? Karena hidupnya dia sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia punya kesempatan untuk melakukan amalan saleh. Selain perkara-perkara yang diwajibkan, dia bisa menambah ibadah-ibadah sunnah. Dengan hartanya, dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah kepada para fakir dan orang-orang miskin. Tapi tidak dia lakukan, menyesal. Baru tahu dia ternyata amalan soleh itulah yang akan bermanfaat baginya. Tapi kalau sudah menyesal ketika kematian itu sudah datang, apakah ini akan bermanfaat bagi seseorang? Jawabannya tidak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sekali-kali tidak. Yang dia ucapkan itu hanya ucapannya belaka. Dan kenyataannya seperti apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakangnya terdapat dinding, terdapat barzakh sampai dia dibangkitkan. Mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya barakallahu fikum, hendaknya kita memperbanyak amalan soleh kita. Jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan dalam melakukan amalan soleh. Karena banyak sekali yang akan kita dapatkan dari amalan soleh kita. Pertama tadi, ini merupakan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan soleh ini merupakan bentuk kesyukuran kita. Selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan berbagai macam nikmat kepada kita. Maka syukurilah itu semua dengan melakukan amalan soleh. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat sampai kaki beliau pecah-pecah. Kemudian beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan perkara ini semua?" "Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Dalam keadaan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan saleh, memperpanjang salat-salat beliau. Maka masing-masing kita hendaknya mengoreksi diri. Bagaimana kedudukan kita terhadap amalan saleh? Apakah kita mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib saja? Ataukah kita tambah? Orang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tapi nggak pernah bangun di sepertiga malam terakhir. Malas dia bangun. Bahkan jangankan bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, kadang untuk sholat subuh saja dia terlambat. Nggak pernah sholat subuh di tepat waktu, selalu mendapati imam sudah memulai sholat. Kemudian dia mengatakan, "Saya akan mendapatkan pertolongan Allah." Ya. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Maka barakallahu fikum, apabila seseorang dia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan kalau seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang hamba adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Takwa, barakallahu fikum, ini merupakan solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi. Dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar, makhrajan, dari semua permasalahan yang dia hadapi. Entah itu permasalahan dalam upayanya mencari rezeki, entah itu permasalahan yang dia alami di tengah-tengah keluarganya, permasalahan yang dia hadapi dengan istri atau anak-anaknya, permasalahan yang dia hadapi dengan orang tuanya, permasalahan yang dia hadapi dengan komunitasnya, semuanya jalan keluarnya adalah taqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan tidak hanya itu, barakallahu fikum. Tidak sampai di situ.
keutamaannya akan didapati oleh seorang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu hendaknya kita mengoreksi diri. Apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, atau justru kita menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka? Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya masih menjadi kebiasaan kita, masing-masing melihat. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, ya, banyak sekali hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan, ini perbuatan-perbuatan dosa, tapi mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terutama di masa medsos sekarang ini. Anda pernah dengar sekilas tuh ceramahnya Ustadz Firanda. Orang yang punya medsos itu pasti pernah melakukan kemaksiatan, pasti pernah ngelihat sesuatu yang tidak layak, ya nggak? Apalagi sekarang ada reel. Ya, kadang-kadang kalau iseng lihat reel, ya, kita habiskan waktu. Ya, kalau misalnya cuma nonton bola, kadang-kadang itu juga habiskan waktu. Tapi kadang-kadang ada lihat perempuan-perempuan, ya, pemandangan-pemandangan yang tidak pantas untuk dilihat. Maka seorang yang bertakwa dia menjauhi ini semua. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala tindak tanduknya. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi kalian. Oleh karena itu kita berupaya bagaimana caranya menjadi hamba yang bertakwa, menjauhi kemaksiatan. Ada sebuah faedah disebutkan dalam kitab At-Tawwabun yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya. Beliau menukilkan sebuah dialog yang terjadi antara seorang pemuda dengan seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Adham. Jadi ada seorang pemuda, ini juga bagus bagi kita. Ya, dari dialog ini kita mungkin bisa mempraktekannya untuk menghindari kemaksiatan. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari kemaksiatan? Ada seorang pemuda datang kepada Ibrahim bin Adham. Kemudian dia meminta pengarahan bagaimana caranya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Maka beliau memberikan beberapa tips. Ya, dia mengatakan, yang pertama, ya, boleh bagimu untuk bermaksiat, tapi syaratnya jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan bermaksiat, tapi jangan makan rezeki yang diberikan oleh, ya, pihak yang kau maksiati, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kira-kira? Nah, ketika orang ingin melakukan kemaksiatan, dia berpikir, ya, yang saya maksiati ini adalah Rabbul Alamin yang telah memberikan saya nikmat. Mulai dari saya berada di janin ibu saya sampai keluar, sampai sekarang tidak ada sedetik pun saya bisa lepas dari rahmatnya. Ya, sehingga orang berpikir, ketika dia ingin bermaksiat, dia pikir yang dia maksiati ini adalah Allah yang telah memberikan dia rezeki. Kita saja, dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu fikum, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang yang berjasa kepada kita, entah itu membiayai pendidikan kita, atau memberikan kita pekerjaan, dalam keadaan kita butuh pekerjaan, dia kasih kita pekerjaan, kita akan malu untuk mendurhakai orang tersebut. Kalau dia meminta kita untuk melakukan sesuatu, mas, besok saya menikahkan anak saya, tolong bantu-bantu ya. Pasti kita tidak kuasa untuk menolak permintaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Maka apakah pantas bagi kita untuk bermaksiat kepadanya? Ini yang pertama. Anda boleh melakukan kemaksiatan, tapi jangan makan rezeki dari Allah. Tentu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kata beliau, silahkan kau melakukan kemaksiatan, tapi jangan kau lakukan di atas buminya Allah. Cari tempat yang di luar kekuasaannya Allah, silahkan. Bisa nggak? Tarakan ini termasuk buminya Allah nggak? Buminya Allah. Ya.
Tidak ada satu tempat pun yang kita jejakkan kaki kita, melainkan itu adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, artinya tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bermaksiat selama Anda berada di bumi Allah. Ustaz, kalau begitu di bulan boleh maksiat ya? Ya nggak bisa juga, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antum juga mau maksiat apa di bulan? Nggak bisa ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, silahkan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi jangan sampai kelihatan oleh Allah. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Kapanpun dan dimanapun kita berada, ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, jika engkau bisa ya bernegosiasi dengan malaikat maut, maka silakan bagimu untuk bermaksiat. Artinya kalau malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawa kita, tunggu. Jangan cabut dulu nyawa saya, nego. Ya, minggu depan balik lagi ya. Ya, kayak negosiasi sama debt collector. Nggak bisa. Ya, kalau memang sudah datang kematian itu kepada kita, nggak ada yang bisa mengedepankan dan tidak ada yang bisa mengakhirkannya. Kalau Anda tidak bisa bernegosiasi dengan malaikat maut, maka jangan melakukan kemaksiatan. Karena bisa jadi malaikat maut itu datang ketika Anda sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Betapa banyak orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang meminum khamr. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang berzina. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang berjoget-joget di lantai dansa. Banyak sekali kejadian-kejadian semacam itu. Maka kalau Anda tidak bisa bernegosiasi dengan malaikat maut, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Kemudian yang kelima kata beliau, kalau engkau bisa bernegosiasi dengan malaikat Zabaniyah yang akan melemparkanmu ke neraka, maka silahkan bagimu untuk bermaksiat. Ya, malaikat yang akan melemparkan orang sosok pendosa ke dalam neraka, bisa nggak kita nego? Saya tolong jangan dilempar ke neraka dong, lempar ke sebelah, ke surga. Bisa. Ya, mereka adalah malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat ini semua, seseorang bisa terhindar dari kemaksiatan. Cobalah untuk ingat ini. Ya, apakah kita bisa lepas dari rezekinya Allah? Kalau tidak bisa, jangan bermaksiat kepada Allah. Apakah kita ya bisa tinggal di selain buminya Allah? Melakukan kemaksiatan itu di selain buminya Allah? Kalau tidak bisa, ya jangan melakukan kemaksiatan. Apakah kita bisa lepas dari pengawasan Allah? Kalau tidak bisa, jangan bermaksiat. Apakah kita bisa bernegosiasi dengan malaikat maut? Kalau tidak bisa, jangan bermaksiat. Apakah nanti di akhirat kita bisa bernegosiasi dengan malaikat Zabaniyah? Jawabannya tidak bisa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ini akan menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Ya. Jangan jadi orang-orang yang durhaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sesungguhnya seluruh umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Ada orang-orang yang enggan masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat pun terheran-heran. Siapa kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian yang keempat, di antara sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar dan taubat. Seseorang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi luar biasa, ternyata istighfar itu merupakan sebab pertolongan Allah. Kita sebagai hamba Allah yang lemah tidak akan lepas dari yang namanya dosa.
Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Maka jangan pernah kita menunda taubat kita apabila terjatuh pada suatu kemaksiatan. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita itu menunda taubat kita, maka kita akan berat untuk melaksanakan ketaatan. Jadi amalan soleh yang tadi kita sebutkan itu akan terasa berat. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mengotori hati kita. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan amal kebaikan itu adalah kolbunya. Ibaratnya kolbu ini adalah mesin pendorong dia untuk melakukan ketaatan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat dari Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah qalbu, hati seorang hamba. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala disebutkan, "Anabna Adam, sesungguhnya ibnu Adam, idza aqta'a aw adznaba, ketika dia melakukan satu kesalahan atau suatu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, maka akan dititikkan di hatinya sebuah noda hitam." Inilah yang menyebabkan kita malas untuk melakukan amalan saleh. Karena mengumpalnya hati kita, berkeraknya hati kita dengan dosa dan kemaksiatan. Nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, dititikkan pada kalbunya sebuah noda hitam. Kalau dia kemudian beristighfar dan kemudian meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibersihkan kembali hatinya. Namun kalau dia terus-menerus dalam kemaksiatannya, semakin banyak noda hitam yang tercetak pada hatinya, maka lama-lama hati itu akan berkerak, hati itu akan mengeras. Sulit bagi dia untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dalam surat Al-Mutaffifun kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka berkerak atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sulit bagi dia untuk melakukan amalan saleh. Maka hendaknya seseorang ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa, dia segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapannya Nuh alaihissalam, menghikayatkan ucapan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Maka beristighfarlah kalian, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Lalu apa yang disebutkan setelah itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah itu akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan begitu lebatnya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai, mengalirkan sungai-sungai. Ayat ini menunjukkan ketika seorang hamba dia beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan dan pintu rezeki itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Makanya kalau kita mendapatkan satu masalah, istighfar. Istighfar. Karena mungkin juga masalah yang kita hadapi ini juga buah dari dosa kita. Maka dengan istighfar kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada kita.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Ya. Anna rajulan syaka ilaihi al-jadab. Ada seseorang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, tentang al-jadab itu musim kemarau yang berkepanjangan, musim paceklik yang berkepanjangan. Faqala istaghfirillah. Maka apa kata Al-Hasan Al-Basri kepada orang tersebut? Mintalah ampunan Allah. Ada orang kesusahan, musim paceklik sudah terlalu panjang, tanaman-tanaman tidak membuahkan hasil. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Minta ampunlah engkau kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar al-faqra faqala istaghfirillah. Datang orang yang kedua mengadukan kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kefakiran yang dia alami. Fakir, tidak memiliki harta, tidak ada sumber keuangan yang bisa menopang kehidupannya. Maka apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustanihi. Kemudian orang yang ketiga mengadukan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang perkebunannya yang tidak memberikan hasil. Qala istaghfirillah. Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri, minta ampunlah engkau kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar adamal walad. Orang yang keempat datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri mengadukan bahwa dia tidak kunjung mendapatkan anak. Sudah menikah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Maka jawaban beliau adalah istaghfirillah. Mintalah engkau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang kemudian bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kenapa ketika ada orang yang mengalami musim paceklik, ada orang yang mengalami kefakiran, ada orang yang kebunnya tidak membuahkan hasil, ada orang yang tidak kunjung diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jawabannya cuma satu. Istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah. Maka kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, karena sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah memerintahkan kita untuk beristighfar kepadanya. Istaghfiru rabbakum. Mintalah ampunan kepada Rabb kalian karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan curahkan rezekinya kepada kita. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesempitan, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya belum? Belum. Baik. Kemudian yang kelima, barakallahu fikum. Di antara sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang menjaga batasan-batasan Allah. Ya, dia menghindari perkara-perkara yang syubhat. Ketika ada sesuatu yang belum jelas hukumnya, maka dia menghindari itu. Karena barang siapa yang dia menjaga batasan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya penjagaan kepada dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Ya gulam, inni muallimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Wahai gulam, wahai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Apa makna Allah akan senantiasa berada di hadapanmu? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbingmu, menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik untuk kau tempuh. Nah, kalau kita mengalami kesulitan, selama kita menjaga syariat Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kita petunjuk bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Masih ada 2 poin lagi, insya Allah kita akan lanjutkan sedikit atau
Adzan gimana? Ba'da sholat apa setelah adzan? Adzan dulu. Baik, kita dengarkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita masih tentang asbab nasrillah, yakni sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada sesi yang pertama kita telah sebutkan beberapa sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada para hamba. Maka di antara sebab lainnya adalah hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam doanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Maka apabila seseorang dia mengalami suatu masalah, dia mengalami suatu kesulitan, maka hendaknya dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta dengan penuh kesungguh-sungguhan. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika pasukan kaum muslimin yang ketika itu berjumlah sekitar 319 orang melawan 1000 pasukan kaum musyrikin yang bersenjata lengkap dengan peralatan lengkap bertemu dalam perang Badar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristighatsah kepada Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridauhu an mankibai. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Rabb-Nya. Maddan yadaihi mustaqbilal qiblah. Beliau bentangkan tangannya, kemudian beliau menghadap kiblat. Dalam keadaan beliau menghadap kiblat. Jadi ini diantara diantara perkara yang akan membantu doa kita terkabul. Ini dengan mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Saking bersungguh-sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta saqata ridauhu an mankibai, sampai selendang beliau itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakar, fa'akhadha rida'ahu, fa'alqahu ala mankibai, thumma altazamahu min ridaihi aw min wara'ihi. Faqala ya Nabi Allah, kafak. Ya. Kemudian datanglah Abu Bakar mengambil selendang tersebut lalu meletakkan di pundaknya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau baru mengatakan, wahai Rasulullah, kafak. Cukuplah doamu wahai Rasulullah. Karena sesungguhnya fa innahu sayunjizulaka ma wa'adak. Karena pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang telah Dia janjikan kepadamu. Sehingga kita kalau menghadapi satu permasalahan, satu musibah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tempuh perkara apa saja yang membantu doa itu terkabul. Misalnya memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, misalnya di antara adzan wal iqamah. Di sepertiga malam terakhir, di akhir waktu Jumat, di hari Jumat. Ya, di akhir hari Jumat. Ya, pada yaumi Arafah. Waktu-waktu yang mustajab ketika hujan turun. Ya, demikian juga seorang bapak, ya, seorang orang tua mendoakan anaknya, ini juga termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika safar, kalau antum yang sering misalnya keluar kota untuk melakukan pekerjaan, ya, banyak berdoa kepada Allah karena doa seorang musafir ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan ketika doa itu tidak dikabulkan, terus-menerus kita berdoa karena mungkin kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Allah ingin kita tidak berdoa kemudian selesai, tapi memperbanyak doa kita. Ya. Dan juga mungkin kita perlu mengoreksi juga. Ketika doa tidak kunjung dikabulkan, mungkin ada harta haram yang masuk ke dalam perut kita. Ini juga perlu menjadi bahan koreksi kita. Karena salah satu perkara yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah adalah masuknya harta haram ke dalam tubuh kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan seseorang yutilus safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama'i ya Rabbi ya Rabbi.
Beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang pakaiannya berdebu, rambutnya acak-acakan. Yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia angkat tangannya ke atas langit, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dia telah mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Safar. Kemudian dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kemudian dia angkat tangannya kepada Allah. Kemudian dia memuji Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Harusnya doanya dikabulkan. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuriya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang Allah haramkan. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Oleh karena itu barang siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, dia jaga dirinya jangan sampai memakan sesuatu yang haram. Dia jaga penghasilannya, dia jaga nafkahnya. Jangan sampai nafkah yang dia berikan untuk dirinya sendiri, demikian juga untuk anak dan istrinya berasal dari sesuatu yang Allah haramkan. Karena sebab pertolongan Allah adalah doa, dan doa itu dikabulkan bagi orang yang tidak memiliki penghalang terkabulnya doa tersebut, yaitu apa? Memakan makanan yang haram. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, di antara sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar. Kita harus yakin bahwa ujian yang Allah berikan itu pasti ada masa berakhirnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Ya, hanya saja fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi musibah yang kita alami ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Yang perlu bagi kita adalah sabar. Selama musibah itu berlangsung, jangan sampai tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bertahan dengan sesuatu yang halal. Tidak kemudian tergoda untuk meraih sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang karena kesempitan rezeki yang dia dapati, karena dia mungkin sulit dalam mendapatkan rezeki, dia menghalalkan atau mencari sesuatu yang Allah haramkan. Mereka beralasan sekarang mencari yang halal, yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Ya, seakan-akan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang dia bisa dapatkan dengan cara yang baik. Padahal Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit tolab. Maka perbaguslah cara kalian dalam mencari nafkah. Karena sesungguhnya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu pasti akan membawa keburukan bagi kita. Ini harus kita tekankan. Segala sesuatu yang dilarang dalam syariat ini ketika kita lakukan, pasti akan membawa keburukan bagi kita. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bihi. Tidak ada suatu amalan yang akan mendekatkan diri kalian kepada surga melainkan telah aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Wa ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu amalan yang mendekatkan diri kalian kepada neraka melainkan aku telah larang kalian untuk melakukannya. Jadi kalau sesuatu dilarang dalam syariat, yakinlah kita ini akan membawa keburukan kepada kita. Maka bersabar. Ya, ada waktu-waktu mungkin rezeki kita sempit, tapi itu tidak selama-lamanya. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa yang sedikit, walaupun sedikit tapi itu halal, dia akan memberikan keberkahan. Ya, akan memberikan kecukupan kepada kita. Karena sesungguhnya yang namanya kekayaan itu bukan dari jumlah materi yang banyak, tapi rasa cukup yang ada pada hati kita. Nabi SAW mengatakan, laisal ghina bi kathratil arad, wa innamal ghina ghinaun nafs. Yang namanya kekayaan sejati itu bukan dengan harta yang melimpah, bukan. Tapi kekayaan yang sejati adalah rasa cukup yang ada dalam jiwa kita. Oleh karena itu bersabar dengan kesempitan yang ada, ya, dengan kesempitan yang ada kita menahan diri kita jangan sampai melakukan sesuatu yang Allah haramkan, mencela takdir Allah, mencela Allah atas apa yang Allah putuskan kepada kita, jangan. Sabar. Fa inna ma'al usri yusra.
Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, beberapa sebab-sebab yang hendaknya menjadi perhatian kita apabila kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup bagi kita untuk menjalankan sebab-sebab yang sudah disebutkan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Kalau Allah sudah menjanjikan pertolongan itu akan datang, pasti pertolongan itu akan datang. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mendapatkan siksaan dan tekanan dari orang-orang Quraisy. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka untuk bersabar. Bersabar. Kemudian mereka pindah ke kota Madinah. Sampai kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika Allah berikan kemenangan, ya, pertolongan Allah dan kemenangan, engkau melihat orang-orang berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yakinlah kita dengan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tinggal bagi kita adalah untuk menempuh sebab-sebab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar atas segala musibah yang kita alami. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.